Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Marno Kim. Pada episode kali ini saya akan memperagakan tutorial cara membuat sabun cair pencuci piring. Adapun alat dan bahannya adalah pertama pengaduk, yang kedua ember. Kemudian alat bantunya yang ini gelas ukur. Kalau perlu yang lebih kecil, ini ada gelas ukur yang maksimal 200 ml. Kalau perlu yang lebih kecil lagi, boleh menggunakan yang ini. Nah, atau yang lebih kecil lagi yang ini. Tapi ini bukan suatu keharusan. Ini pilihan kalau kita memerlukan menggunakan cairan yang volumenya sedikit. Kemudian kita juga kadang memerlukan corong. Kalau kurang besar, yang ini bisa kita gunakan. Nah, di mana belinya alat-alat seperti ini? Yang ini bisa beli di toko plastik dengan yang ini. Kemudian nih, ini semuanya bisa dibeli di toko plastik. Kemudian suntikan ini, ya, ini bisa dibuka. Ini bisa dibeli di toko penjual makanan burung atau penjual makanan ikan. Itu saja, mungkin peralatannya sudah cukup. Sekarang apa bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sabun pencuci piring? Bahan utamanya adalah ini. Ya. Ini adalah sodium lauret sulfat atau disingkat dengan SLES, yang lebih dikenal dengan nama dagang Texapon. Kalau kita beli di toko kimia, kita belinya di toko kimia teknis, biasanya dikemas dalam bentuk plastik seperti ini. Nah, sebenarnya dengan hanya satu bahan ini kita cukup sudah untuk membuat bahan sabun serbaguna. Bisa untuk pencuci piring, bisa untuk mencuci motor, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat kemasan sampo rambut, kemasan sabun cair untuk mandi, kemudian kemasan sabun-sabun mandi yang lain seperti juga pasta gigi, maka kita akan dapatkan komposisinya mengandung SLS atau SLES. Jadi ini adalah bahan yang aman yang bisa digunakan untuk sabun yang kontak langsung dengan kulit kita. Bagaimana caranya kalau hanya menggunakan bahan ini untuk membuat sabun? Caranya sangat mudah. Larutkan saja 1 kg bahan ini yang disebut dengan Texapon dengan air sampai volumenya 5 sampai 10 liter. Maka itu sudah cukup untuk menjadi sabun serbaguna. Tapi apa dampaknya kalau kita menggunakan hanya Texapon? Maka sabunnya setelah kita pakai tidak ada efek kesat di badan. Kalau disimpan dalam waktu yang cukup lama, bisa terjadi pemisahan antara air dan Texaponnya. Kemudian ya, karena tidak ditambahkan pewangi, maka tidak ada aroma, dan tidak ditambahkan pewarna, maka tidak ada pewarnanya. Terus apa yang perlu ditambahkan? Nah, yang perlu ditambahkan mungkin ini, natrium sulfat. Ini adalah garam natrium sulfat. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan pertanyaan yang masuk, bahwa ketika saya buat tutorial sabun untuk cairan untuk pencuci motor, ada yang bertanya, kok tidak menggunakan ABS ya? Nah, maka saya dalam kesempatan ini ingin menjelaskan bahwa bahan utama pembuatan sabun cair selain Texapon yang disingkat dengan ini SLES, kita bisa gunakan bahan sejenis yang disebut dengan SLS. Kalau Texapon atau SLES adalah sodium lauret sulfat, kita bisa menggunakan bahan sejenis yaitu sodium lauryl sulfat atau SLS. Itu kalau Texapon tidak ada. Kalau tidak ada juga SLS,
kita bisa menggunakan MES atau MES, singkatan dari metil ester sulfonat. Nah, kalau MES juga tidak ada, maka kita bisa menggunakan yang ini, ABS, atau kalau saya tuangkan menjadi seperti ini, ABS, singkatan dari alkyl benzen sulfonat. Kalau juga tidak ada, kita bisa menggunakan bahan ini, LAS, atau ada orang menyebutnya LABS. Apa itu? Linear alkyl benzen sulfonat. Kalau dituangkan menjadi seperti ini bentuknya. Jadi bedanya ABS dan LAS seperti ini. Ini alkyl benzen sulfonat, yang ini linear alkyl benzen sulfonat. Kalau yang sudah pernah belajar kimia di SMA dan SMK tentu pernah belajar perbedaan antara sabun dan deterjen. Apa bedanya? Inilah bedanya. Sabun, bahan aktifnya adalah ABS, alkyl benzen sulfonat, sedangkan deterjen, bahan aktifnya adalah linear alkyl benzen sulfonat. Baiklah, lanjutkan. Bahan yang kita akan pakai dalam proses pembuatan sabun cair ini, yang pertama yang ini, Texapon. Karena kita akan memproduksi sabun cair sebanyak 10 liter maksimal, maka saya menggunakan ini hanya setengah kilogram Texapon, ditambahkan dengan natrium sulfat. Ini garam natrium sulfat. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan garam natrium sulfat, bisa menggunakan garam natrium klorida. Kalau garam yang dipakai natrium klorida, maka bahan dua ini nggak boleh ditambahkan. Ini adalah alkyl benzen sulfonat, yang ini linear alkyl benzen sulfonat. Kenapa nggak boleh? Karena nanti ada reaksi antara klor dari NaCl dengan benzen dari alkyl benzen sulfonat atau dari linear alkyl benzen sulfonat. Reaksinya akan menghasilkan klorobenzen. Klorobenzen adalah bahan yang bisa mengakibatkan kanker atau yang dikenal dengan istilah bahan yang bersifat karsinogenik. Bahan yang saya akan gunakan pertama Texapon, yang kedua natrium sulfat. Kemudian apa guna natrium sulfat? Gunanya adalah untuk memberikan gaya bersih terhadap sabun dan untuk membuat sabun lebih mengental. Kemudian saya akan tambahkan gliserin. Untuk apa gliserin? Supaya apa? Supaya sabun yang kita gunakan tidak merusak kulit tangan kita. Sehingga setelah kita gunakan sabun pencuci piring, tangan tetap dalam keadaan lembab. Dan selain itu, gliserin memberikan efek sabunnya tetap menahan kandungan air. Yang keempat, propilen glikol. Kenapa harus ditambahkan propilen glikol? Ditambahkan propilen glikol untuk memberikan efek kemampuan daya larut air terhadap bahan-bahan yang dilarutkan. Karena nanti akan menggunakan pewangi. Pewangi adalah minyak. Sedangkan bahan utamanya nanti adalah air. Antara air dan minyak susah bercampur, maka untuk mencampurkannya menggunakan propilen glikol. Kalau di toko kimia tidak ada propilen glikol, kita bisa menggunakan etilen glikol. Jadi fungsinya untuk menstabilkan larutannya. Berikut, nah untuk menambahkan busa supaya busanya lebih banyak, saya di sini menggunakan ampitol. Bagaimana kalau di toko kimia di sekitar sobat semuanya tidak ada ampitol, bisa menggunakan yang lain yang sejenis, misalkan tipol atau betain. Kalau sampo rambut kebanyakan menggunakan betain sebagai bahan penambah busa. Jadi ini hanya menambahkan busa. Bagaimana kalau sabun ini hanya digunakan untuk sendiri bukan untuk dijual? Mungkin propilen glikol, ampitol mungkin ini tidak begitu penting ya, karena mungkin sabun untuk sendiri yang penting bersih walaupun busanya nggak banyak, dan mungkin akan langsung dipakai, tidak disimpan dalam waktu yang lama. Jadi propilen glikol ini kalau nggak dipakai
sabun yang kita simpan, yang sudah kita buat kemudian disimpan nanti dalam jangka waktu sekian bulan atau mungkin sekian tahun, maka bisa jadi ada pemisahan antara air dan bahan-bahan yang lainnya. Kemudian ini asam sitrat. Apa gunanya? Dalam produk-produk makanan, misalkan bumbu racik sayur asam, saus, itu menggunakan bahan ini, asam sitrat. Kenapa sabun menggunakan asam sitrat? Asam sitrat akan memberikan efek kesat setelah kita menggunakan sabun. Mungkin kita pernah menggunakan sabun mandi cair, setelah kita bilas tetap aja badan licin. Nah, itu berarti tidak menggunakan bahan yang memberikan efek kesat. Kalau menggunakan bahan yang efek kesat, misalkan di sini saya gunakan asam sitrat, maka piring yang sudah dicuci nanti akan kesat setelah dibilas bersih. Kemudian ada bahan yang lain, yaitu EDTA, etilendiamin tetraasetat. Untuk apa? Ini adalah bahan pengawet. Kalau sabunnya hanya digunakan untuk konsumsi pribadi, dipakai sendiri, mungkin bahan EDTA ini tidak penting untuk digunakan. Tapi kalau sabunnya untuk dijual atau akan disimpan dalam jangka waktu yang lama, maka EDTA ini menjadi bahan yang penting untuk digunakan. Berikut ini pewangi, ya, supaya sabun yang kita gunakan menghasilkan aroma yang enak sesuai dengan selera kita. Yang berikut pewarna, ya, kalau kita perlu memberikan sabun kita ingin berwarna, gunakan pewarna sesuai selera, bisa merah, kuning, atau hijau atau biru. Saya ini kebetulan menggunakan warna hijau. Kalau dibeli di toko kimia, pewarnanya ini seperti ini. Berapa banyak penggunaan? Hanya sedikit saja, ya, mungkin 1/4 sendok teh. Oke. Komposisinya saya gunakan ini setengah kilogram. Ini sekitar 400 gram, maksimal boleh juga setengah kilogram. Kemudian gliserinnya ini 200 ml. Ini ampitolnya sekitar 150 ml. Yang ini propilen glikol 100 ml. Asam sitrat kurang lebih 100 gram. Ya, ini cukup 1 sendok makan peres EDTA-nya. Pewarna dan pewangi fleksibel sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, bahan-bahan sudah selesai semua dibahas. Kita sekarang langsung ke proses pembuatan. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marnokim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Langkah pembuatan sabun cair pencuci piring. Oke, yang pertama kita masukkan bahan Texapon ke dalam ember. Kemudian tambahkan bahan yang kedua, ini garam natrium sulfat. Kemudian langkah ketiga, aduk kedua bahan sampai homogen. Pengadukan sudah homogen, cirinya adalah warnanya putih seperti ini. Sebelumnya warnanya bening, sekarang warnanya putih. Bisa dibandingkan antara warna ini dan ini. Ini warna sebelum homogen, yang ini warna setelah homogen, putih. Setelah pengadukan mencapai keadaan homogen atau teraduk merata, tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Penambahan air bisa menggunakan gelas ukur atau menggunakan selang. Kalau
kerja berkelompok bisa menggunakan gelas ukur, kemudian dituangkan, satu orang menuangkan. Kemudian kalau kerja sendiri mungkin lebih baik pakai selang dan kerannya sedikit dibuka. Ya kurang lebih aliran airnya seperti ini. Ya ini volumenya sudah lebih dari 50%. Kita tambahkan bahan-bahan tambahannya. Seperti ini, gliserin masukkan. Kemudian propilen glikol, kemudian ampitol, kemudian EDTA. Diaduk kembali. Matiin. Oke, volumenya sudah mencapai volume yang diinginkan, maka bagian terakhir tambahkan sitrun atau asam sitrat. Kemudian pewarna sedikit saja. Terakhir tambahkan pewangi. Demikian pembuatan sabun pencuci piring. Ini hasilnya seperti ini. Kita simpan dulu sampai busanya ini hilang. Setelah itu baru bisa dikemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.